percaya kami menjadi ciptaan yang baru. Karena ada kuasa Allah Roh Kudus yang turun atas setiap kami. Kami dirubahkan dan kami menerima sebuah kuasa Allah yang mengubahkan hidup kami. Yang memberikan kekuatan, hikmat, dan banyak perkara yang dapat kami lakukan. Terima kasih Tuhan, kami telah dipersatukan dengan tubuh dan darah-Mu. Kini kami juga rindu merenungkan kebenaran firman-Mu. Roh Kudus jamah hati kami, terlebih khusus hamba-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Mari bersama-sama kita katakan amin. Haleluya. Puji Tuhan. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Terima kasih untuk Bapak Gembala, Bapak Pendeta Riki Nelson Tampu Bolon yang sudah dengan jelas menyampaikan pesan yang begitu kuat tentang bagaimana Roh Kudus dicurahkan buat setiap kita. Saya juga secara pribadi mengucapkan terima kasih untuk kepercayaan yang diberikan bagi saya bisa melayani pagi hari ini di Gereja Bethel BICC, dan izinkan saya memperkenalkan diri saya, Bapak Ibu, nama saya Pendeta Jeffrey Daniel Pham. Kalau Bapak Ibu tanya Pham-nya apa, Pham saya Pham. Dari muka Bapak Ibu udah tahu, matanya sipit, ya. Jadi saya keturunan Tionghoa, tetapi saya lahir dan besar di Papua. Orang tua saya juga kelahiran Papua. Kalau ditanya dulu saya orang apa, saya bilang saya orang Irian. Tetapi keturunan dari papa mama saya, orang tuanya, papanya dua-duanya orang Tionghoa. Tetapi dari sisi papa, mamanya adalah orang Ambon Buton. Dari papa saya, dari mama saya, orang tuanya orang Sulawesi Utara, orang Sanger. Istri saya orang Batak, Bapak Ibu Saudara, Boru Simanjuntak. Ada Boru Juntak di sini? Oh haleluya. Nanti kita tanya nomor berapa ya. Anak kami 3, yang pertama perempuan usianya tahun ini 23 tahun, sudah lulus kuliah tahun lalu. Yang nomor 2 juga lagi kuliah, usianya tahun ini 21 tahun. Sedang kuliah semester nanti ini lagi libur, summer. Nanti kuliah bulan September kembali semester 7, kuliah di Kanada. Dan nomor 3 laki-laki yang paling kecil kelas 11. Kelas 11 itu 2 SMA ya. Karena kan dulu kalau kita ditanya kelas berapa jelas 2 SMA. Sekarang kalau dibilang kelas 11 bentar. Saya hitung dulu ya, SD itu 6, SMP itu 3, 9. Berarti kalau tambah 2, 11, oh kelas 2 SMA. Baik, saya tinggal di Jakarta, di Kelapa Gading, saat ini mengembalakan GBI Rise Community Church. Tetapi saya lama ada di GBI, digembalakan oleh pendeta pembina saya yaitu Pendeta Yori Tasik, salah satu dewan pendiri dari Gereja Bethel Indonesia. Dari tahun 2000 saya ada di situ, 2008 saya menjadi pejabat di Gereja Bethel Indonesia. Latar belakang saya ada di dunia bisnis bersama dengan istri, tetapi Tuhan panggil untuk menjadi hamba Tuhan karena saya tahu hidup ini adalah anugerah Tuhan. Dan kami baru merintis pengembalaan di bulan Januari, dan saat ini di Sinode saya menjabat sebagai Ketua Departemen Pemuda dan Anak Gereja Bethel Indonesia. Baik, senang bisa ketemu dengan Bapak Ibu Saudara. Hari ini kita sudah dengar tadi dari Pastor Riki bagaimana ketika kita mengalami baptisan Roh Kudus, salah satu tanda awal yaitu berbahasa roh. Dan dalam pujian yang tadi sebelum saya berbicara itu dikatakan bahwa Tuhan mengubahkan hidup kita. Saudara percaya bahwa ketika Roh Kudus turun atas kita, kita mengalami ada banyak sekali perkara-perkara yang dahsyat yang sebelumnya belum pernah kita kerjakan. Amin saudara. Kita harus yakin dan percaya bahwa segala kesanggupan, kemampuan kita, hikmat, kepintaran kita itu berasal bukan dari apa yang kita miliki. Tetapi itu berasal dari satu roh, yaitu roh Allah yang ada dalam kita. Makanya tadi Pak Riki sampaikan bagaimana Besaleel di dalam ulangan tadi, dia bisa cakap melakukan berbagai hal. Dikatakan dia dikasih kecakapan, keahlian, keterampilan, skill untuk melakukan dan mengerjakan emas, perak dan hal-hal lain sebagainya.
Karena apa? Karena Tuhan kasih roh Allah dalam dirinya. Nah kalau hari ini Bapak Ibu Saudara kita telah menerima Roh Kudus yang hari ini kita peringati sebagai hari Pentakosta. Roh Kudus dicurahkan, dituangkan buat setiap kita orang yang percaya. Maka Roh Kudus dalam diri kita itu harus dimaksimalkan Bapak Ibu Saudara. Bukan hanya tadi istilah dipakai diumpetin, didiamkan saja. Tetapi kita harus maksimalkan itu. Kenapa? Karena kita percaya dalam keterbatasan kita sebagai manusia kita tidak bisa melakukan banyak hal. Tetapi kalau hari ini kita menyadari kalau dulu saya nggak sanggup tetapi hari ini aku sanggup. Kalau dulu aku nggak bisa tetapi sekarang aku bisa. Itu karena Tuhan yang ada dalam diriku yaitu Roh Kudus yang memampukan aku. Maka tema hari ini saya pakai dan secara cepat akan disampaikan. Saya beri judul Igniting the Spiritual Gift. Karena saya percaya ketika Roh Kudus turun atas setiap kita, ada karunia-karunia rohani yang Tuhan berikan buat setiap kita. Karunia berbeda-beda Bapak Ibu Saudara. Semua orang memiliki karunia. At least satu Bapak Ibu Saudara. Itu berbeda-beda, tetapi walaupun itu berbeda-beda asalnya dari satu. Yaitu Roh Kudus dalam diri kita. Nah kita lihat di dalam Roma pasal 12. Ayat 6 sampai dengan ayatnya yang ke-8. Firman Tuhan berkata demikianlah kita mempunyai karunia yang berlain-lainan menurut kasih karunia yang dianugerahkan kepada kita. Jika karunia itu adalah untuk bernubuat, baiklah kita melakukannya sesuai dengan iman kita. Jika karunia untuk melayani, baiklah kita melayani. Jika karunia untuk mengajar, baiklah kita mengajar. Jika karunia untuk menasehati, baiklah kita menasehati. Siapa yang membagi-bagikan sesuatu, hendaklah ia melakukannya dengan hati yang ikhlas. Siapa yang memberi pimpinan, hendaklah ia melakukannya dengan rajin. Siapa yang menunjukkan kemurahan, hendaklah ia melakukannya dengan sukacita. Katakan amin. Saudara kita lihat bahwa di sini disebutkan ada rupa-rupa karunia. Karunianya berbeda-beda. Ketika kita dikasih karunia melayani, dikatakan baiklah kita melayani. Jika karunia untuk mengajar, baiklah kita mengajar, menasehati dan lain sebagainya. Ternyata karunia Allah, karunia roh yang turun atas kita yang kita peringati hari ini dan kita boleh kembali mengalami kepenuhan roh dalam hidup kita pagi hari ini. Ternyata itu menyatakan bahwa kita itu dikasih karunia oleh Tuhan. Untuk melakukan perkara-perkara yang sebelumnya kita nggak bisa. Saya dulu nggak bisa berbicara depan banyak orang. Saya grogi, saya minder, saya merasa bahwa diri saya bukanlah seorang pembicara di depan umum. Tetapi saya percaya ketika saya terima Tuhan dan saya menerima baptisan roh di dalam kehidupan saya. Ada Roh Kudus yang hidup dan saya mau memaksimalkan itu. Karena saya percaya Tuhan bersama dengan kita. Dan Tuhan mau pakai setiap orang untuk kemuliaan Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara, kalau hari ini saya bisa berdiri depan Bapak Ibu, bukan karena kehebatan seorang pribadi saya. Tetapi saya sadar saya bisa karena Tuhan. Saya bisa karena Roh Kudus yang ada dalam diri saya. Rasul Paulus dia berkata bahwa ada begitu banyak karunia. Tetapi dia tidak bisa memaksakan orang lain untuk menjadi seperti dirinya. Oleh sebab itu karunia berbeda-beda Bapak Ibu Saudara. Dalam 1 Korintus 7 ayat 7 dia katakan, namun demikian alangkah baiknya kalau semua orang seperti aku. Tetapi setiap orang menerima dari Allah karunianya yang khas. Yang seorang karunia ini, yang lain karunia itu. Walaupun ini berbicara tentang kehidupan pernikahan dan perkawinan, karena Rasul Paulus memilih untuk hidup selibat, tidak ada dalam pernikahan, tetapi dia katakan memang baik kalau orang bisa seperti dia. Karena mungkin bisa fokus untuk penginjilan dan memberitakan kebenaran firman Tuhan. Tetapi dia katakan lebih lanjut, tetapi setiap orang menerima dari Allah karunia-Nya yang khas seorang karunia ini dan yang lain karunia itu. Saya orang yang gak bisa main musik Bapak Ibu Saudara. Lain dengan para pemusik yang luar biasa ini. Ketika saya khotbah,
Di mana pernah beberapa tempat setelah khotbah lalu mau nyanyi lagu, saya bilang pemusik saya mau nyanyi lagu ini. Lalu pemusiknya tanya main di mana? Saya bilang ya kamu main di situ aja. Padahal yang dia tanya main di nada apa? Tapi karena saya nggak tahu, kadang-kadang saya ditanya main di mana, saya bilang main di G. Wih canggih katanya, minggu lalu nggak tahu, sekarang udah tahu. Enggak, saya udah nyontek sebelumnya. Tetapi pada saat dia main, saya masuk pun beda juga. Saya tahu bahwa karunia saya bukan untuk bermain musik, tetapi mungkin kalau dipelajari bisa, tetapi tidak maksimal. Maka saya akan lebih fokus kepada karunia yang Tuhan berikan kepada saya. Nah pertanyaannya adalah Bapak Ibu Saudara, siapa yang memiliki karunia rohani dan siapa yang memberikan karunia rohani itu? Who has the gifts and who gives the gift? Yang saya mau katakan pagi hari ini buat setiap kita, berapapun usia kita, mau tua mau muda, setiap orang memiliki karunia rohani dan itu harus kita sadari. Karunia rohani berbicara bukan hanya soal ketika kita melayani di gereja, tetapi karunia rohani, kuasa Tuhan turun atas setiap kita orang percaya untuk melakukan berbagai hal, berbagai perkara. Yang tadinya kita nggak bisa, bukan hanya berbicara soal pelayanan di gereja, tetapi di luar sana kita dapat menjadi maksimal dalam setiap kepercayaan Tuhan dalam hidup kita. Lalu yang kedua, karunia rohani adalah kemampuan untuk melakukan pekerjaan Tuhan. Saudara, satu hal yang harus kita yakini dan kita percayai dan kita simpan dalam kehidupan kita, bahwa Roh Kudus turun atas kita dan memberikan kita karunia untuk demi kepentingan gereja Tuhan. Untuk kemuliaan Allah, bukan untuk kemuliaan kita. Makanya tadi betul saya setuju Pak Riki sampaikan. Apa bedanya orang yang tidak dipenuhi dengan Roh Kudus? Orang yang tidak dipenuhi Roh Kudus di luar sana, dia dapat melakukan banyak hal. Tetapi bedanya adalah kita orang-orang yang dipenuhi dengan Roh Kudus, kita bisa melakukan perkara-perkara yang dahsyat, ajaib, yang besar, yang sebelumnya belum pernah kita lakukan. Tapi semuanya itu kita lakukan untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Oleh sebab itu pagi hari ini sadari Bapak Ibu Saudara, kalau tadinya kita nggak bisa, sekarang kita bisa. Bukan karena kekuatan kita, tetapi karena Tuhan. Ketika kita menyadari itu, hal itu akan membuat kita menjadi orang-orang yang gak sombong Bapak Ibu. Hal itu akan membuat kita menjadi orang-orang yang tetap memiliki kerendahan hati di dalam Tuhan. Kalau hari ini aku punya jabatan, itu karena ada Roh Allah dalam diriku. Kalau hari ini aku menempati posisi tertentu, aku dipercayakan mungkin harta yang banyak, itu bukan karena kekuatan dan kehebatanku. Karena karunia rohani itu datangnya dari Tuhan. Amin ya saudara ya. Jadi mari kita menjadi orang-orang yang tetap penuh dengan kerendahan hati. Orang-orang yang telah menerima pencurahan Roh Kudus itu. Kuasa Allah sendiri telah ada dalam hidup kita. Dan itu yang memberikan kita kekuatan, kuasa. Ada banyak hal kemampuan yang bisa kita kerjakan. Lalu apa yang terjadi Bapak Ibu Saudara? What happens when we use our gift? Apa yang terjadi ketika kita menerima dan kita menggunakan karunia Allah itu? Karunia rohani yang Tuhan kasih. Di sini saya mencatat bahwa yang pertama yang Tuhan mau, bahwa kita harus belajar untuk taat kepada Dia. Ketika Tuhan kasih kita kemampuan, makanya di dalam firman Tuhan perumpamaan tentang talenta. Bagaimana seorang majikan bangsawan dia panggil 10 orang hambanya. Sebelum dia mau keluar kota untuk dijadikan raja di sebuah daerah. Dia menyerahkan 10 mina kepada mereka dan dia berkata kepada mereka, pakailah ini untuk berdagang sampai aku datang kembali. Dia kasih mereka kepercayaan untuk mereka kelola Bapak Ibu Saudara. Jadi karunia rohani Tuhan berikan kepada kita, ada kuasa dalam diri kita. Tetapi Tuhan mau bagi kita untuk bertanggung jawab dengan apa yang Tuhan kasih. Ada sebuah cerita di sebuah desa, ada 2 orang petani, mereka memiliki lahan yang besar dan lahan yang subur.
Lahan mereka ada di pinggir aliran sungai, jadi lahannya begitu subur. Keduanya adalah petani yang berpengalaman. Kita sebut saja namanya, maaf kalau ada kesamaan. Yang satu namanya Anton, yang satu namanya Budi. Petani yang pertama dan petani yang kedua ini mereka rindu untuk menanam pohon mangga di ladang mereka. Ingat, ladang mereka adalah ladang yang sama-sama subur. Dialiri oleh aliran sungai sehingga tidak masalah soal pengairan. Lalu mereka pergi dan membeli benih pohon mangga. Mereka sama-sama orang Kristen, orang percaya. Lalu yang pertama Pak Anton, dia seorang petani yang cukup berpengalaman. Dia tanam benih pohon mangga yang sudah dia beli di tanahnya. Dan dia berdoa dan dia mengangkat tangan. Dia percaya sama Tuhan. Dan dia bilang, Tuhan aku percaya bahwa benih pohon mangga yang aku tanam ini akan Tuhan kasih pertumbuhan. Karena aku yakin Engkau Allah yang hidup. Engkau sanggup memberikan pertumbuhan buat pohon mangga ini. Dalam nama Yesus aku berdoa. Lalu dia pulang. Dan dia serahkan pertumbuhannya sama Tuhan. Karena dia percaya sama Tuhan, pohon ini akan bertumbuh. Lalu petani yang lain bernama Budi. Dia juga pergi beli benih mangga. Tanahnya subur dan dia tanam pohon mangga di lahannya itu. Dan ketika sudah dia tanam, dia pun sama, dia berdoa, dia menutup mata dan dia mengangkat tangan dan dia berkata, Tuhan aku percaya bahwa Engkau Allah yang sanggup memberikan pertumbuhan yang baik buat pohon mangga ini. Dalam nama Yesus aku berdoa. Tetapi yang menjadi perbedaan petani yang pertama yang bernama Budi itu dia hanya sesekali datang melihat pohon mangga itu dari jauh. Dan dia pergi. Bedanya petani yang bernama Anton, dia bukan hanya datang, tetapi dia dengan rutin mengatur jadwal untuk dia datang merawat pohon mangga itu. Dia kasih pupuk, dia menyirami dengan air. Ketika ada rumput-rumput liar yang tumbuh di sekeliling pohon mangga itu, dia potong, dia pangkas, dia bersihkan. Dan dia pastikan tidak ada hama, tidak ada yang mengganggu pohon mangga itu. Pak Anton ketika dia datang melihat dan dia hanya lihat sesekali. Satu saat akhirnya dia datang dan dia melihat pohon mangganya menjadi layu dan akhirnya mati. Sama-sama dialiri air. Tetapi dia hanya datang melihat tanpa merawat dan bertanggung jawab atas apa yang Tuhan berikan. Beda dengan Pak Budi, dia mengurus, merawat dan akhirnya apa yang dia lihat. Pohon mangganya bertambah besar, berbuah lebat, dan buahnya dinikmati oleh banyak orang. Saudara lihat, kepercayaan yang Tuhan kasih dalam hidup kita. Karunia Roh Kudus, apapun kemampuan yang Tuhan kasih, itu harus saudara pertanggungjawabkan. Harus kita maksimalkan. Kita ada di marketplace sebagai karyawan, mari kita lakukan yang terbaik. Mungkin dulu waktu belum dapat kerja kita berdoa, Tuhan kasih aku pekerjaan. Kalau Tuhan kasih aku kerjaan, aku janji aku akan taat melayani, aku akan taat beribadah. Tetapi setelah bertahun-tahun dan setelah dia dapat kerjaannya pertama-tama, tahun kedua dia rajin melayani Tuhan. Tetapi lama-lama karena sibuk, capek dan akhirnya tidak lagi melayani Tuhan, jarang datang ibadah dan bahkan di pekerjaannya dia adanya complaining, mengeluh dan dia berkata, sudah bertahun-tahun saya kerja tetapi gaji saya nggak naik-naik. Maka saya akan batasi pekerjaan saya, kalau bukan tanggung jawab saya tidak akan kerjakan. Beda dengan orang yang mau melakukan beyond average, di atas rata-rata. Karena firman Tuhan berkata kalau ada yang mengajak kau berjalan sejauh 1 mil, berjalanlah bersama dengan dia sejauh 2 mil. Karena anak Tuhan dituntut untuk di atas rata-rata. Karena saya percaya dalam setiap proses hidup, perjalanan hidup ada rencana dan maksud Tuhan yang indah. Kalau kita nggak bertanggung jawab dengan apa yang Tuhan kasih, apapun karunia itu, walaupun kita jago bernyanyi, menjadi worship leader, tetapi tanpa ada urapan Allah dalam pelayanan kita, maka pelayanan kita akan menjadi sebuah rutinitas belaka. Yang kita cari adalah popularitas. Kalau kita dikasih kemampuan, talenta bermusik, layani Tuhan dengan penuh ketulusan dan hati. Ini bagus nih pemusik di sini stay. Kalau di gereja
Saya nggak mau bilang gereja saya ya. Di gereja yang lain udah kabur. Rata-rata yang jadi playboy di gereja keyboardis. Di tempat lain. Tapi kalau di sini kayaknya enggak ya. Mudah-mudahan enggak. Nah kalau Tuhan kasih kita talenta, mari kita maksimalkan itu. Sedikit kesaksian, saya dulu umur 19 tahun harus tinggalkan mimpi saya. Dulu saya mimpi mau jadi arsitek, ketika lulus SMP dari Papua pindah ke Jakarta karena ikut papi saya bekerja di Jakarta. Mimpi saya mau jadi arsitek, jadi lulus sekolah SMA negeri, saya sempat kuliah 1,5 semester saja, tetapi langsung harus tinggalkan bangku kuliah karena nggak punya biaya, karena orang tua papi saya meninggalkan kami. Saya anak laki-laki satu-satunya harus ambil tanggung jawab seorang ayah bekerja dari usia muda. Karena kondisi keadaan situasi yang memaksa. Kehidupan kami sulit secara ekonomi, harus ngontrak satu rumah, mami dan adik-adik saya tidur di dalam kamar, saya di luar pakai kasur lipat. Dari usia 19 tahun saya harus bekerja, memaksa diri untuk menghidupi orang tua, mami dan adik-adik saya, kakak saya lagi kuliah di Bandung. Tetapi saya percaya bahwa ketika saya bekerja, saya dapat pekerjaan yang susah didapatkan dari sekian banyak lamaran dan dapat pekerjaan. Saya dikasih satu pekerjaan sebagai seorang sales atau telemarketing. Modalnya telepon dan Yellow Pages. Saudara tahu Yellow Page ya? Karena ibu-ibu, bapak-bapak di sini yang usia cukup senior. Kalau anak Gen Z nggak tahu apa itu Yellow Page, bapak ibu. Dan harus telepon perusahaan-perusahaan dan menawarkan jasa. Tetapi yang saya kerjakan pada saat itu bahwa bukan hanya tanggung jawab saya. Ketika bagian operasional gak datang, saya ambil tanggung jawab pekerjaan mereka. Ketika bagian gudang belum datang, saya akhirnya turun tangan. Bahkan ketika ponakan bos mau ke sekolah gak ada supir yang antar, saya dengan sukacita menawarkan diri saya. Saya lakukan semuanya itu karena saya percaya Tuhan punya rencana untuk setiap tahap hidup kita. Dan suatu saat ketika saya membuka usaha setelah 4 tahun saya bekerja, keuntungannya adalah saya sudah tahu pekerjaan setiap divisi. Jadi kalau hari ini kau adalah seorang karyawan di kantor, jangan hitung-hitungan dengan pekerjaanmu. Mari lakukan yang terbaik. Karena saya percaya Tuhan mau ajar kita untuk taat dengan apa yang Tuhan kasih. Lalu yang kedua, kita akan menumbuhkan lebih banyak lagi karunia. Kita bisa mendapatkan karunia lainnya. Firman Tuhan berkata di dalam 1 Korintus 12 ayat 31 dalam bahasa Inggris dikatakan, desire earnestly the best gift. Inginkan dengan sungguh-sungguh karunia yang terbaik daripada Tuhan. Makanya Rasul Paulus berkata kepada jemaat di Roma 1 ayat 31 dia berkata, Roma 1 ayat 11 dia berkata, sebab aku ingin melihat kamu untuk memberikan karunia rohani kepadamu guna menguatkan kamu. Saudara percaya bahwa kalaupun saudara punya satu karunia, saudara bisa tambahkan dan mendapatkan karunia lainnya kalau saudara minta sama Tuhan. Amin ya saudara ya. Dulu saya nggak bisa khotbah nih seperti sekarang, tetapi saya minta Tuhan karena saya percaya Tuhan mau pakai setiap orang. Dan ketika Tuhan pakai setiap orang, Tuhan tidak akan mempermalukan setiap anak-anaknya. Kalau saudara mau minta dengan tulus, Tuhan, aku tahu aku gak bisa, tetapi aku percaya ketika ada kuasa Tuhan dalam diriku, aku mampu melakukan banyak hal. Oleh sebab itu Tuhan pakai aku. Tidak ada satu orang pun yang memulai sesuatu itu langsung berhasil, betul gak Bapak Ibu? Memulai pekerjaan kita bisa gagal, memulai pelayanan tidak bisa langsung bisa. Saya dulu dipercaya pertama kali melayani menjadi usher, terima jemaat. Tetapi lakukan dengan penuh sukacita, dengan kebanggaan untuk melayani Raja. Karena pelayanan tidak ada besar dan kecil, semuanya sama di hadapan Tuhan. Tetapi ketika kita melakukan pelayanan itu dengan penuh cinta kasih dan bertanggung jawab dan berusaha untuk selalu belajar dan memberikan yang terbaik, kita akan lihat bagaimana Tuhan akan angkat apa yang Tuhan berikan bagi kita. Tuhan akan percayakan kepercayaan yang lebih besar. Kita bisa mengembangkan, makanya dikatakan oleh Rasul Paulus, karena itulah kuperingatkan engkau untuk mengobarkan karunia Allah yang ada padamu oleh penumpangan tanganku atasmu.
berdoa sama Tuhan. Dan bagaimana kita bisa tahu, bagaimana kita bisa mencari how to find and use our spiritual gift. Bagaimana kita menggunakan karunia spiritual kita. Yang saya mau katakan kepada kita khususnya anak-anak muda, lakukan semua yang kita bisa dan gunakan semua kesempatan yang kita punya untuk melakukan setiap kepercayaan Tuhan. 1 Tesalonika 5:24 berkata, ia yang memanggil kamu adalah setia, ia juga akan menggenapinya. Amin ya Bapak Ibu ya. Lakukan. Kalau dipercaya melayani, lakukan. Ada sebuah iklan sepatu olahraga yang sudah terkenal dikatakan just do it. Lakukan saja. Jika kita memiliki keinginan untuk melayani, lakukanlah itu. Gembala senior saya panggil Om Yori. Dia adalah orang yang seringkali dan terkenal, suka istilahnya nembak atau nodong orang untuk melayani. Tetapi saya percaya dia dipakai Tuhan sebagai representatifnya Tuhan untuk membuat orang dan membantu orang bisa menjadi maksimal dalam melayani Tuhan. Satu kali saya ingat pernah mau melayani di kedukaan, saya tidak melayani. Saya juga belum menjadi PDP, pada saat itu belum jadi pejabat, tapi baru dipercaya melayani di ibadah komsel. Saya satu mobil dengan Om Yori, dan ketika sudah mendekati pemakaman, TPU tempat pemakaman kuburan, dia bilang, Jeff, siap-siap. Saya kaget, saya bilang, hah siap-siap apa Om? Ya siap-siap, nanti Jeffrey yang kasih renungan dan memakamkan. Lalu saya bilang, Om saya belum pernah Om, saya nggak bisa. Lalu kata-katanya yang memberikan saya menjadi tenang, dia berkata, tenang, nanti Om akan pandu. Kata-kata itu membuat saya tenang. Karena ada orang yang mementor saya dan mengarahkan dan mengajar saya. Dan ketika saya berkhotbah, renungan singkat, karena ketika memakamkan itu kan ada tahapannya saudara, kapan kita lempar tanah ke dalam liang lahat. Ya betul nggak saudara? Jadi ada tahapannya, jadi dia berdiri di belakang di samping saya dan dia kasih tahu apa langkah selanjutnya dan itu yang saya lakukan. Yang saya mau kasih pesan sama kita khususnya anak-anak muda. Lakukan semua yang kita bisa ketika kesempatan melayani Tuhan itu datang. Amin ya. Karena ada orang-orang jangankan suruh nyanyi, jadi singer, tolong kamu yang akan membawa kantong persembahan, maaf tangan saya lagi sakit. Bahkan ada orang yang sakitnya sudah direncanakan. Hari Minggu depan kamu jadi singer ya, maaf hari Minggu depan lagi radang tenggorokan. Sekarang lagi sehat saudara, tapi dia tahu minggu depan radang tenggorokan. Saya berdoa jemaat di gereja ini menjadi orang-orang yang militan dalam Tuhan. Yang mau mengerjakan dengan maksimal setiap kepercayaan Tuhan yang datang dalam hidupnya. Percayalah saudara, orang yang melayani Tuhan hidupnya akan diberkati saudara. Orang yang mencari Tuhan, Matius 6 ayat 33 berkata, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya dan semua akan ditambahkan kepadamu. Saya dulu hidup susah saudara. Pagi, siang, malam kami hanya makan mie. Gak usah sebut mereknya ya, saudara tahulah yang paling enak di Indonesia brand apa. Dari Sabang sampai Merauke. Saudara tahu lagu itu? Na 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 seleraku. Emang paling enak sih saudara. Kalau lagi hujan, ya, yang kuah pakai cabai rawit diiris, kasih telur dadar. Wow, nikmat apa lagi yang kau dustakan. Tapi saudara bayangkan setiap saat hanya makan itu. Nggak punya uang tapi harus makan itu untuk menikmati dan bisa bertahan hidup. Tetapi saya lihat Tuhan kita nggak pernah membiarkan anak-anaknya. Kalau ada pergumulan, badai datang, Tuhan izinkan itu terjadi untuk kita mendewasakan setiap kita untuk belajar dan tahu bahwa di balik setiap persoalan pergumulan ada berkat Tuhan. Karena kalau saudara sudah mengalami pergumulan hari ini, itu adalah kesempatan buat saudara untuk melihat kuasa kemuliaan Tuhan dinyatakan dalam hidup saudara. Oleh sebab itu kerjakan dengan penuh sukacita.
Apalagi kita nggak berjalan sendiri, ada kuasa Roh Kudus yang telah ada dan turun dalam kita. Makanya saudara tambahkan kesalehan pada karunia rohani kita untuk hasil yang maksimal. Hidup benar, hidup kudus. Teruslah menjadi lebih baik dalam kehidupan dan pelayanan kita. Karena saya melihat Tuhan izinkan kita boleh mengalami masalah, pergumulan, rintangan, tantangan dalam hidup dan menyadari ketika Roh Kudus ada, kita dimampukan oleh Tuhan. Tahun 2001 saya memulai usaha bersama dengan pacar saya si Boru Juntak itu saudara. Ketika kami belum menikah, untuk cari modal buat menikah. 2001 awal, Desember 2001 kami sudah menikah. Orang tuanya dia pensiunan polisi, tinggal di Tanjung Priuk, gerejanya di Gereja Bethel Indonesia. Dulu saya bukan GBI, tetapi pacar saya lah yang bawa saya masuk di GBI, saudara. Dan akhirnya ada dalam Gereja Bethel Indonesia, di situ saya bertumbuh. Makanya sekali Bethel, tetap Bethel. Bethel di bumi, Bethel di surga. Kayaknya GBI yang punya cabang di surga Pak Riki ya. Jangan pernah tinggalkan Gereja Bethel Indonesia. Saya bertumbuh di situ. 2001 kami memulai usaha. Desember kami sudah menikah. Dan usahanya sampai hari ini masih ada saudara. Tahun 2002 kami ditipu oleh orang Singapura. Dan 2002 kami buka kantor sendiri di Singapura dengan iman. Sampai hari ini masih ada di Changi Cargo Complex Singapura. Bukan karena kekuatan saya, tetapi karena ada Roh Allah dalam hidup saya. Dan saya berdoa, Roh Allah yang sama itu akan terus ada dalam hidup saudara. Dan saudara menyadari itu dan memaksimalkannya. Mari kita bangkit berdiri.